Setelah kemarin menikmati keindahan Bukit Sebea-bea dan Danau Toba, perjalanan kami lanjutkan menuju Tapak Tuan, Provinsi Aceh. Kita belok kanan sekarang. Dari Danau Toba menuju Tapak Tuan, perjalanan kurang lebih berjarak 280 km. Ada pengecoran, ada perbaikan jalan. Pengecoran jalan. Oh. Apa? Apa? Kopi Gayo itu. Oh ya? Siap. Sekarang ke Brastagi, kita ke menuju Sidikala. Our hearts beat to the city streets. Tapak Tuan adalah ibu kota dan pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan, Indonesia. Tapak Tuan merupakan wilayah kota setingkat kecamatan yang juga dikenal dengan sebutan Kota Naga. Dalam kesehariannya, masyarakat di sini yang berbahasa Jami sering menyebut kota ini dengan sebutan Talwak atau Teluk. Kota ini mempunyai makanan khas yaitu kue pala. Sebelum Perang Dunia Pertama, perekonomian Tapak Tuan ditunjang oleh perkebunan lada. Kemudian pala dan nilam menjadi hasil perkebunan kota ini. Kita memasuki Kabupaten Pak Barat. Adalah kabupaten yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara. Ibu kota kabupaten ini berada di Kecamatan Salak. Pak Barat terletak di kaki pegunungan Bukit Barisan. Kegiatan perekonomian terfokus pada pertanian dan perkebunan. Kabupaten Pak Barat memiliki jumlah penduduk paling sedikit di Provinsi Sumatera Utara. Perhatiin jalannya bling-bling. Seperti mutiara-mutiara. Kabupaten Pak Barat merupakan hasil dari pemekaran Kabupaten Dairi. Etnis yang mendiami kabupaten ini pada umumnya adalah suku Pakpak, yakni salah satu kelompok etnik Batak. Istirahat dulu ya. Ya, di daerah setelah habis Sidikala. Ayo, istirahat dulu, istirahat.
Dalam lapikan laklak atau buku berbahan kulit kayu, disebutkan penduduk pertama daerah Pak-Pak adalah pendatang dari India yang memakai rakit kayu besar yang terdampar di Barus. Persebaran orang-orang Pak-Pak buang dari daerah Aceh Singkil ke daerah Sim-Sim, Kepas, dan Pegagan. Terdamparnya armada dari India Selatan di pesisir barat Sumatera, tepatnya di Barus, yang kemudian berasimilasi dengan penduduk setempat. Berdasarkan sumber tutur serta sejumlah nama, marga Pak-Pak yang mengandung unsur keindiaan, Lingga, Maha, dan Maharaja. Boleh jadi di masa lalu memang pernah terjadi kontak antara penduduk pribumi Pak-Pak dengan para pendatang dari India. Sebentar lagi kita memasuki Provinsi Aceh. Kabupaten Aceh Selatan memiliki 3 suku asli, yaitu suku Aceh 60%, suku Anik Jame 30%, dan suku Kluet 10%. Suku Anik Jame merupakan para perantau Minangkabau yang telah bermukim di sana sejak abad ke-15. Walaupun sudah tidak lagi menggunakan sistem adat matrilineal, namun mereka masih menggunakan bahasa Minangkabau dialek Aceh. Tahura Lake Kombi merupakan sebuah kawasan hutan konservasi kayu kapur yang berada di kawasan Kedabuhen, Kampung Jontor, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulu Salam, atau Jalan Lintas Subulu Salam, Medan, Sumatera Utara. Selain kayu kapur, di kawasan ini juga dapat dijadikan sebagai kegiatan trekking bagi yang suka hobi berpetualangan. Dalam hutan kapur ini, Anda dapat menjumpai tanaman bunga bangkai yang sangat langka, yaitu jenis Rafflesia arnoldi dan bunga bangkai. Di sini juga kita bisa menikmati pemandangan objek wisata air terjun Kedabuhen yang berada di Sungai Lake Kombi yang merupakan lokasi start olahraga arung jeram. Struktur arus sungai yang membentuk jeram-jeram menantang sangat cocok untuk Anda. Di depan kita akan memasuki daerah Sikelang yang terkenal dengan durennya. Mantep, 10 ribuan nih, 10 ribuan. Panas terus kayaknya sini nih. Udaranya ada yang lengket, ada yang mentega. Kuning dong. Kuning dong. Bu, ini berapa, Bu? 30 ya. 30. Ini sama 50. Mantap. Sikelang. Oh, durian Sikelang. Tuh, ini durian Sikelang. Terkenal yang di Aceh. Iya, pernah lah itu kita buat kompetisi satu besar kayak gini 1 juta harganya gitu. Oh, iya. Dari kampung ini. Juaranya. Juaranya 1 juta. Durian apa sih Kelang? Iya. Aceh. Subuh Salam. Tapi tadi yang kecil memang ada merah-merahnya ya? Lihat besar kecilnya. Yang besar gitu lebih merah enggak? Ya, itulah kuning mentega. Kuning mentega. Itulah, ada yang mau yang pahit, mau yang manis. Dibuatlah namanya kan satu-satu. Oi, durian yang ini namanya. Itulah yang pemenangnya. Sikelang. 1 juta. Tahun berapa itu, Bu? Tahun berapa ya? Sekitar 3 tahun yang lalu lah. 3 tahun 2 tahun yang lalu. Terima kasih. Oke. Ibu terima kasih. Ya. Kamu siapa itu ya? Kamu siapa ya? Saya siapa ya? Ngantuk ya? Ya. Ngantuk dia. Lelah. Lelah. Anak muda lelah. Lelah. Dia soalnya terlalu kencang ngegas.
Kota Subulu Salam berbatasan langsung dengan Kabupaten Pak Pak Barat dan Kabupaten Dairi di Provinsi Sumatera Utara. Subulu Salam terletak di wilayah pegunungan dan memiliki pemandangan alam yang sangat indah. Letak geografisnya strategis menjadikannya sebagai pusat perdagangan dan transportasi di kawasan barat Sumatera. Subulu Salam beriklim hutan hujan tropis dengan curah hujan deras hingga sangat deras sepanjang tahun. Akhirnya ketemu pantai mirip di Cidaun. Sudah sampai sisi barat. Hati-hati di wilayah ini, banyak hewan ternak yang melintas. Kita harus waspada, jaga kecepatan. Tahu apa Bu? Enak banget nih. Tahu isi. Berapa jam lagi lah? Berapa jam? 12 jam ya? Kalau naik mobil 12 jam. Iya betul. Kalau motor? 10 jam.
capek gini mah yang penting nyampe. Nah, Itu aja dia 4 bulan. 4 bulan baru sampai sana. Ya kita nyampe 2 tahun lagi. Dia pulangnya mah nggak jalan kaki, mobil ya. yes. Nanti di follow ya sendalnya. Nanti kalau orang yang tahu, wah punya gantungan kunci udah reader katanya. Ayo, bye-bye dulu, dadah, dadah, dadah. Sampai ketemu lagi. Kurang lebih 30 menit lagi kita memasuki kota Tapak Tuan. Sebagian besar masyarakat Tapak Tuan adalah pemeluk agama Islam. Tapak Tuan terkenal akan jejak kaki raksasa yang berada di pinggir pantai tersebut. Biasanya para wisatawan datang untuk sekedar mengabadikan momen di sekitar jejak raksasa tersebut. Jejak tersohor berupa tapak kaki raksasa dengan lebar 2,5 meter dan panjang 6 meter. Jejak kaki ini terletak di bibir pantai dan deretan pegunungan Lampu Tapak Tuan. Oh, ini namanya daerah Tapak Tuan. Kita sampai di Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Tengah. Pertalite lagi susah nih, pertalite. Wah, macet gini. Lagi susah bahan bakar. Karena ada longsoran. Distribusinya terhambat. Andiku Hotel. Oke. Oh, jam 9 malam nih. Iya. Sekarang jadinya segini. Diskonnya 5%. Sekamar. Baru bulan 6 operasinya tuh. Kamarnya ada di belakang sana tuh. Ini lagi dalam proses pembangunan lagi. Breakfastnya kita kan cuma satu, ngambil breakfast. Ini 325 ya, ini jadi berapa nih? Enggak, ini pokoknya tadi total pembayarannya tuh. Oh. Totalnya kan 1.950 kalau pakai. Ini gede banget ah. Wih, mantap nih. Oh, ini ada water heater. 500.000. 550.000. Kita istirahat dulu. Wes, ini yang harga 3,5 di Tapak Tuan, Aceh Selatan. Kayak masih baru nih hotelnya nih. Wes, kamar mandinya juga sip. Ini suasana paginya kawan. Hotelnya masih baru 5 bulan. Perjalanan hari ke-8 sudah 2.617 km. 99.720 menuju 100.000 km. Tinggal tersisa 280 km lagi. Semoga hari ke-9 ini tembus ke 100.000 km.
Kota Tapak Tuan sering juga disebut sebagai Kota Naga. Istilah ini berasal dari legenda Putri Naga dan Tuan Tapa. Konon pada zaman dulu, hidup seorang petapa sakti dengan tubuh raksasa bernama Syekh Tuhan Tapa. Ia kerap menghabiskan waktunya dengan bertapa atau bersemedi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan di sebuah bukit yang sekarang dikenal sebagai Gunung Tuan di Tapak Tuan. Suatu waktu, ada sepasang naga dari daratan Tiongkok menemukan sebuah bayi perempuan manusia yang sedang terapung di tengah lautan Samudra Hindia dengan tanda tahi lalat di perutnya. Sepasang naga yang melihatnya langsung segera menyelamatkan bayi tersebut dan merawatnya sampai tumbuh besar menjadi anak perempuan di bukit yang sekarang disebut Gunung Alur Naga. Beberapa tahun kemudian, kisah tentang sang anak perempuan dengan sepasang naga terdengar sampai ke kerajaan Asraranoka, sebuah kerajaan di Samudra Hindia. Raja dan permaisuri yang beberapa tahun sebelumnya kehilangan anak perempuan yang sedang berlayar di Samudra Hindia mencurigai bahwa anak yang dirawat oleh sepasang naga itu adalah anak perempuan mereka yang hilang. Raja dan permaisuri meminta kepada kedua naga untuk mempertemukan mereka, tetapi ditolak. Alhasil, sang raja dan permaisuri memutuskan membawa kabur si anak perempuan dan pergi menyusuri lautan. Kedua naga pun merasa marah dan berusaha mengejar mereka yang menyebabkan terjadinya pertempuran di atas laut. Pertempuran ini sontak mengusik persemedian sang Tuan Tapa. Ia pun segera keluar dari gunung dan melangkahkan kaki kanannya di karang untuk melempar tubuhnya ke laut tempat pertempuran terjadi. Jejak kaki itu ternyata membekas di karang yang sekarang disebut Gunung Lampu. Buka. Oh, nasi goreng. Oke. Motor-motornya masih berjuang 2 hari lagi menuju kilometer 0 Sabang. Kopi dulu pagi-pagi. Yo, makasih abang. Siapa namanya? Azlul. Azlun. Oke. Kalau kami cari aja di YouTube. Ya. Di IG juga ada, di IG. Ikut toilet dulu ya. Oke, boleh. Ada jalan, Mas. Oh ya. Ayo bang, makasih. Eksotik sekali kotanya kawan. Tapak Tuan, Aceh Selatan. Wes. Kapela Honda Tapak Tuan, Aceh Selatan. Di Honda Tapak Tuan nih, komsirnya goyang di hari ke-9. Kendor banget ya?
Ayo, makasih Bang. Ayo Kak. Ayo. Di hari ke-9 ini, kita melanjutkan perjalanan ke kota Malabo. Kurang lebih 200 km dari kota Tapak Tuan, Aceh Selatan. Malabo adalah ibu kota dari Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, Indonesia. Malabo terletak sekitar 240 km dari kota Banda Aceh, di sebelah barat laut Pulau Sumatera. Pada masa Sultan Iskandar Muda, kawasan ini pernah menjadi tempat penanaman lada. Namun Malabo kalah bersaing dengan Singkil yang juga menawarkan lada beserta kemenyan dan kapur barusnya. Hujan lagi. Kita pergi Jumat ya? Iya. Habis tadi. 2.000. Ini apa? Ini 20. Ini apa? Di depan langit sudah terlihat gelap. Kami memasuki wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya yang beribu kota di Blang Pidi. Aceh Barat Daya atau yang sering disingkat Abdia merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan. Penduduk Kuala Bate, Kabupaten Aceh Barat Daya pernah menjadi sasaran serangan kapal perang Amerika Serikat. Penduduk Kuala Bate menyerang kapal tersebut karena merasa muak terhadap para pedagang Amerika Serikat yang suka mencurangi timbangan. Kargo yang dirampas bernilai sekitar $50.000 Amerika Serikat. Salah satu muatannya adalah lada dan opium. Dalam serangan ini, lebih dari 450 penduduk Kuala Bate tewas, sedangkan Amerika Serikat hanya kehilangan 2 nyawa prajuritnya dan belasan lainnya terluka. Nagan Raya dikenal sebagai salah satu lumbung beras utama di Aceh. Bahkan, Soeharto, mantan Presiden RI, pernah berkunjung ke Nagan Raya sebagai apresiasinya terhadap pertumbuhan hasil pertanian di daerah ini. Jarak bandara Cutnya di Nagan Raya ke ibu kota Nagan Raya kurang lebih 25 km. Sedangkan ke Malabo hampir 40 km. Jalan menuju Malabo sangatlah baik. Sebelum adanya gangguan keamanan pada masa konflik Aceh, Nagan Raya menjadi pusat bagi transmigran yang menghidupkan sektor pertanian di kawasan ini. Namun setelah tahun 2001, banyak transmigran yang meninggalkan unit pemukimannya karena gangguan dan ancaman dari kelompok sipil bersenjata. Sebentar lagi kita memasuki kota Malabo.
bener men. Di bawahnya suka kelihatan nggak Pak? Siapa ini? Mantep. Misalnya ya? Wih, gancangnya cepet Nyawain balap. Mbak sama wisatawan, Mbak. Nanti pinjam sendok. Cepet bro. Menarik. Baru dia bawa ke sana. Wih, menarik bisa nih mah. Aduh. 30.000 lagi kawan. Ada pete, ada Beda di tang saya mah gitu. Suka aneh-aneh. Tuh, sekenep gitu. Aduh. kita istirahat dulu di Melabu. Hari ke-9 ekspedisi Sumatera. Perjalanan sudah mulai jenuh. Kita bermalam dulu di Kasatripa. Ada 2 homestay, ini dan ini. Harga 250.000 semalam. Kita bermalam di Maulabo. Kita nginep dulu di sini. Bermalam ini lumayan nih, 250.000 kawan di homestay Kasa. Trip hari ini hari ke-9 sudah 2.831 km. Sebentar lagi menuju 100.000 km, kurang lebih 76 kilo lagi. Kita menuju 100.000 km. Full printing custom design menggunakan private breathable yang sejuk dan tetap nyaman walau digunakan saat berkendara di bawah terik matahari sekalipun. Yuk bikin juga jersey buat komunitas motor kamu hanya di JSW Avan.